Mana tragedi nubuah? Yang tragedinya nubuatan itu seperti yang Anda imani, Tuhan turun ke bumi, mati dibunuh manusia, bangkit hari ketiga, lalu ke langit. Mana tertulis di mana itu? Bentar ya, itu kan Yesus sendiri yang ngomong ya. Iya betul. Kita Makanya kita harus cari di mana di kitab Perjanjian Lama ada Mesias mati bangkit hari ketiga, keluar dari kubur, lantas naik ke langit. Itu tertulis di mana? Itu kalau itu nggak tertulis tentang Yesus. Berarti bukan Yesus yang masuk ke kubur itu. Terus Bang Suma, kelahiran Yesus, kematian Yesus kan ada saksinya. Enggak harus tertulis. Pertama saksi harus kepergian Yesus meninggalkan dunia ini harus tertulis. Sedangkan yang tertulis itu adalah Yesus terangkat langsung ke langit tanpa mengalami kematian. Itu yang betul. Itu yang tertulis tentang Yesus. Terus kalau yang meriwayatkan Yesus itu menderita, ya penderitaan pertama, kedua, ketiga, ya dia ya diadili, ya dia diperlakukan tidak adil, ya tidak salah, divonis hukum mati. Nah itu kan ada saksi-saksinya. Bukan itu pertanyaannya. Bukan itu. Kalau itu yang Anda maksud Yesaya 53, semua nabi-nabi Israel itu mengalami itu. Bahkan mereka lebih parah, dibunuh dan seterusnya. Semua nabi-nabi itu teraniaya, dan Yesus rekam kejadian itu dalam penyampaiannya di dalam Matius 23 nomor 32, 33, 34 dan seterusnya. Makanya orang-orang Yahudi disebut sebagai keturunan ular-ular, karena kenapa? Mereka gemar menganiaya nabi-nabi, bahkan membunuh nabi-nabi. Jadi semua nabi mengalami itu. Di situ nggak ada Yesus. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, kalau tidak ada tertulis sesuai dengan tragedi yang terjadi terhadap penyaliban orang yang dikutuk ini, berarti itu bukan Yesus. Lah iya dong. Kan Yesus mengatakan, Anda percaya nggak ketika Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Berarti harus pergi sesuai dengan yang tertulis. Rancangan Tuhan berarti. Anda katakan itu bukan Yesus itu yang mati itu, apa datanya di mana kalau bukan Yesus itu? Lah, Yesus harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Nah, sekarang polanya untuk mengatakan itu Yesus berarti kepergian, mati, masuk ke kubur, hari ketiga bangkit lalu terangkat ke langit. Harus ada tertulis itu di dalam Perjanjian Lama. Ada nggak? Kalau nggak ada jujur aja. Kalau nggak ada berarti bukan Yesus itu. Harus tergenapi Bang Kris. Harus tergenapi dong. Iya. Ada nggak? Kalau nggak ada ayatnya, ya. Ini kan Taurat itu, kitab-kitab Taurat itu kan ada di sinagog. Yang tulisan-tulisan itu disimpan di sana. Kenapa lari ke sana? Kalaupun di Alkitab ini kita tidak temukan tulisan tertulis itu, ya kita tidak bisa memaksa kalau tidak ada apa yang berarti bukan Yesus itu aja. Berarti bukan Yesus. Ya. Simple kan? Tapi Anda kan baca riwayat Yesus dari lahir sampai mati di Alkitab ini. Ya, itu berarti kan udah aku bilang selama ini saya mempertahankan yang kalian sembah, yang ditampar, yang diseret, yang ditangkap, yang digantung, yang ditonjok, yang dibunuh, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Kan itu. Nah, sekarang kita berada pada sentralisasi kebenaran apa yang saya sampaikan selama bertahun-tahun ini. Adakah kemudian tertulis di dalam pengakuan Yesus yang merujuk kepada kitab para nabi bahwa ada Mesias, dibunuh, bangkit pada hari ketiga, lalu terangkat ke langit? Ada nggak seperti itu? Kalau tidak ada, berarti bukan Yesus. Yang kalian sembah itu bukan Yesus.
Nah, sebaliknya, nggak apa-apa sebaliknya ketika Yesus mengatakan ada nubuat tentang aku di dalam kitab Mazmur, aku harus pergi. Nah, ternyata bertaburan dalil di dalam kitab Mazmur, dalam kitab nabi-nabinya orang Yahudi, bahkan di Taurat yang cukup relevan dengan pengakuan Yesus sendiri dengan keadaan yang ada. Contoh, di dalam Lukas atau Matius 4, Yesus datang dicobai oleh iblis. Iblis berkata, "Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa malaikat akan datang menatang engkau di kakinya, di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Nah, fakta di lapangan, ketika Yesus berdoa, "Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, tapi atas kehendakmu," maka seorang malaikat datang untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Tergenapi, bukan? Artinya malaikat ini datang untuk menatang Yesus agar terangkat ke langit. Itu baru betul, itu tertulis. Apa Tapi kalau tertulis dia mati dulu, percakapan Yesus dengan malaikat? tapi kalau dikatakan mati dulu, kalau ada hari ketiga, nggak ada itu tertulis. Kan malaikat datang untuk menguatkan Yesus. Iya, supaya Karena Yesusnya dia- itu siap-siap untuk diangkat ke langit. Bukan, malaikat kenapa itu bukan? menguatkan Kenapa bukan? Yesus karena Yesus kenapa? akan menghadapi penganiayaan. yang Oh, diberikan. tidak ada nubuatannya, itu nggak ada. Ah, Sekarang kan saya sudah bertanya dan Anda sendiri mengatakan nggak ada, malah lari ke sinagoge. Artinya Anda tidak bisa menemukan itu, tapi saya mampu menemukan Yesus terangkat langsung ke langit. Begitu juga khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Apa nama dikatakan oleh Petrus di sana? Jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Ayo, 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 ayo. Petrus, ayo saya baca Petrus berapa tadi? Kisah Para Rasul 2 Kisah Rasul 2. Saya baca ayat berapa? nomor 29 sampai nomor 33. Kisah Rasul 2 39 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Itu Daud. Yes, Daud. Bab- Mazmur. Kan Yesus mengatakan harus tergenapi yang di Mazmur. Daud berarti. Lanjut. ya, Bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur. Ini tentang Yesus kan? Iya. Masih Daud itu, masih Daud. Iya. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Daud. Ya. Tetapi ia adalah seorang nabi. Ini apa maksudnya hubungan dengan Yesus itu? Daud. Mazmur itu Daud. Daudnya menubuatkan Tetapi- tentang Yesus. Iya. Tetapi ia ini kan bukan Yesus, tetapi ia adalah Daud. seorang nabi. Daud. Ya, dan ia tahu Daud juga bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia huruf besar ya, akan mendudukkan seorang dari turunan Daud sendiri atas tahtanya. Ya, Yesuslah yang dimaksud itu. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ini kan Daud melihat ke depan tentang kebangkitan Mesias. Iya, bangkit itu bukan dari kubur. Oh, ketika ia mengatakan ya Daud bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Saya pikir sejenak, ini penting. Silakan. Jadi tidak mengalami kebinasaan artinya Yesus tidak mati ya. Iya. Judulnya khotbah Petrus. Oke. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Kalau dibilang bangkit di sini apa tidak mati dulu? Enggak, bangkit itu bangkit dari keterpurukan. Kenapa?
karena Israel pada saat itu lagi terpuruk, maka dibangkitkan bagi mereka seorang Mesias, bukan keluar dari kematian. Bangkit itu maksudnya didatangkan. Berapa kali kemudian dibangkitkan bagi mereka Mesias? Bukan berarti bangkit dari kubur, itu salah. Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Iya. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, Tuh. maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Kok ini khotbahnya Yesus disalibkan? Ya, Yesus yang lain. Karena Yesus sudah terangkat, maka seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Apa buktinya bahwa itu Yesus lain? Baca Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Nah, itu Yesus. Tapi yang disalib ini baru dijadikan Kristus. Beda. Dua Kristus yang berbeda. Silakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi bukan cuma Paulus yang bilang Yesus Tuhan, tapi Petrus juga. Ya. Ketika Yesus yang disalibkan, mendengar hal itu, bukan Yesus yang lahir. Kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, ini kan baru berbicara tentang Yesus yang disalibkan oleh orang dijadikan Israel. Kristus. Jadi dia jadi Kristus di situ pada saat dia disalibkan. Betul? Sedangkan anak Maria itu Kristus sejak lahir. Kristus itu sejak lahir, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus, Tuhan di kota Daud, lahir, masih bayi. Sedangkan ini yang disalib telah dijadikan menjadi Kristus bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Beda, dua Kristus yang berbeda. Sedangkan tadi, makanya dia mengatakan, maka seluruh Israel, itu kan ada penekanan. Kenapa? Karena Yesus yang sudah dinubuatkan oleh Daud ini, jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi diangkat langsung ke langit. Jadi yang terlanjur kalian bunuh ini, dijadikan Kristus untuk kalian. Karena kau telah menolak Kristus yang benar, kau telah ingin membunuh Kristus yang benar, tapi dinaikkan oleh Tuhan, maka yang terlanjur kau bunuh itu derita lo, dijadikan dia Kristus untuk kalian. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Aku Tuhan menjadikan iblis menjadi pemimpin mereka, Tuhan mereka, karena mereka tidak beriman. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, maka iblis maka mereka kemudian menjadikan iblis itu sebagai Tuhan mereka. Nah, karena yang disalib ini bukan Yesus, tetapi iblis. Di mana dikatakan iblis yang disalib? Coba Anda lihat Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa iblis ini? Yudas. Oke, tar dulu Pak. Bang Silakan. Ini kan judulnya khotbah Petrus. Saya kembali ke ayat 23 ya. Dia ini Petrus ya bicara. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, jadi kan Yesus itu diserahkan oleh orang-orang Yahudi itu juga kepada orang Roma. Dia dibunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia. Jadi Yesus ini mengalami kematian, dulu dibunuh, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Dia bangkit dari kubur. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Wah, ini jangan gagal paham semua dengan daripada Petrus ini.
Kalau Anda Petrusnya. hanya mengutip sebagian, ya. Oke, baik. Kalau hanya Sekarang kutub begini. yang Anda mulai suruh saya baca. Sekarang begini. kita harus Sekarang baca begini. semua. Sekarang begini. Nubuat Daud terhadap Mesias ini, apakah jasadnya mengalami kematian atau tidak? Ya, itu yang saya cari-cari, di mana nubuat Daud tentang dia mengalami kematian. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 118, Yesus itu batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Satu. Mazmur 118 yang sama, Yesus ini adalah orang yang diberkati dalam nama Tuhan. Dua. Yang ketiga, Mazmur 18 yang sama, Yesus ini adalah orang benar, tangan kanan Tuhan yang melakukan keperkasaannya terhadap dirinya. Kemudian di data nomor 17 yang dikatakan, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Iya. Siapa itu? Benar. Batu penjuru yang dimaksud di situ siapa? Yesus. Nah, yang mengatakan aku tidak akan mati itu siapa? Daud. Kok Daud pula? Yesus. Karena yang dinubuatkan ini yang berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang berkuasa meninggikan aku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaannya. Itu yang dimaksud di khotbah Petrus tadi. Bang itu Suma. Yesus ini, Mesias ini diangkat oleh tangan kanan Tuhan. Mazmur 91, tangan kanan Tuhan turun ke bumi menatang Yesus dengannya supaya Yesus itu tidak celaka. Makanya ketika dia berdoa sejenak sebelum ada penangkapan, malaikat turun. Untuk apa malaikat itu turun? Tangan kanan Elohim turun. Ngapain? Menyelamatkan Yesus. Maka yang masuk ke kubur bangkit hari ketiga itu bukan Yesus. Makanya di awal saya bertanya, adakah nubuat Yesus ketika Yesus mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur? Ada nggak tertulis mati hari ketiga keluar lantas ke langit? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada di dalam Mazmur, dalam kitab Taurat dan seterusnya, anak Tuhan itu seketika diangkat ke langit, diselamatkan dari orang-orang fasik. Itu real. Nah, sementara ketika saya minta kepada Anda data sesuai dengan keyakinan Anda mengatakan nanti mungkin ada di sinagoge. Ya, Bang Suma, dengar ya, dengar. Iya, Anda memahami demikian, itu untuk Anda. Ya, Yesus Kalau mengatakan saya itu. Memahami. Iya, walaupun Yesus mengatakan itu. Ya, berarti Anda membantah Yesus. Untuk memahami ini, kita tidak bantah Yesus. Loh, Tapi Yesus kan mengatakan apa? Harus tergenapi yang mana? Harus tergenapi yang mana? Dia harus meninggalkan dunia Ya, sesuai dengan yang tertulis. Iya kan? Apa yang tertulis? Kalau Tangan manuskrip kanan yang Elohim. tertulis itu tidak ditemukan, tidak disalin, kan? Ya, ya. Kalau nggak dari sini nggak tertulis, saya kembali ke Ulangan 29 ayat 29. Lah, apa hubungannya? Tak ada hubungannya di sana. Sama sekali nggak ada hubungannya. Ada. Tidak ada apa hubungannya. Yang tertulis bagi kita, yang tidak tertulis bagi Allah. Jadi Lah, kalaupun ada hal-hal yang tidak tertulis, kenapa jadinya ke kita? Akhir ada tidak semua hal yang dilakukan Yesus itu tertulis. Nah, jadi mengenai khotbah Petrus ini, Saudara, Yesus mengatakan ada tertulis, harus tertulis, ada tertulis. Ada berarti bukan di Ulangan 29 tidak tertulis itu. Ada tertulis. Jangan Anda rubah. Ada, iya. Yang ada. Mana tertulis di Torah? Iya. Mana? Kalaupun ini Alkitab, ya. Kalau Anda mencari data tentang ada tertulis itu Anda tidak temukan. Loh, kok saya yang nggak temukan? Memang kadang nggak ada. Sekarang begini, saudara. Kalau Anda tunggu. Anda sebagai seorang Kristen memahami kematian, lalu bangkit hari ketiga, lalu terangkat ke surga. Tanggung jawab Anda terhadap iman Anda itu, Anda harus menunjukkan ada di dalam kitabnya orang Yahudi tertulis seperti itu. Kalau itu tidak ada tertulis, coba Anda cari di toko loa, siapa tahu ada di surat kabar tertulis. Itu loh. Sedangkan saya, tunggu. Ketika saya berpola kepada pengakuan Yesus, harus terjadi, harus digenapi tentang aku yang tertulis. Nah, saya sudah menunjukkan data kan?
Bagaimana kemudian tangan kanan Elohim mengangkat anak ini, terangkat langsung ke langit kan? Dan itu Yesus katakan, Tuhan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendakku. Malaikat turun ke dia. Kan jelas tuh, ketika dia berdoa, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan atas kehendakku yang terjadi, tapi atas kehendakmu. Data selanjutnya, nomor 44. Maka malaikat menampakkan diri kepadanya untuk memberikannya kekuatan. Apa tujuan kekuatan diberikan oleh malaikat kepada Yesus ini? Nah, sedangkan begitu dia diangkat naik ke salib, baru 2 jam udah mati. Mana kekuatannya? Mana? Yang benar, tangan kanan Elohim sudah turun menjemput kekasihnya untuk mengangkatnya naik ke langit. Makanya dikatakan, dia tidak akan celaka, dia tidak akan disentuh sedikit pun musibah. Yesus itu adalah hamba Tuhan yang disayangi oleh Tuhan. Dia diciptakan tanpa ayah. Dia sangat dimanjakan oleh Tuhannya. Diangkat, diamankan dia. Baca Mazmur 91. Apa kata iblis ketika mencoba Yesus? Jika engkau adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulis di mana? Mazmur 91 nomor 11-12. Berarti Yesus berdasarkan Mazmur 91 dari data 1 sampai data 16, benar-benar Yesus itu dipanjangkan umurnya dan tidak mengalami kematian, melainkan diangkat ke langit dan hanya menonton pembalasan terhadap orang-orang yang ingin menangkapnya dan menyalibnya. Itu dalil. Baca nomor 8-nya Mazmur 91. Jelas itu. Nah, sekarang giliran Anda. Tunjukkan di mana tertulis Mesias mati, bangkit pada hari ketiga, lantas kemudian keluar dari kubur, lantas meluncur ke langit. Mana? Itu tugas Anda. Silakan. Saya tutup mic, silakan Anda tunjukkan, cari, saya kasih kesempatan waktu 2000 tahun, Anda cari, setelah itu baru saya bicara, silakan. Saya tidak mencari data di perjanjian lama, saya hanya memperhatikan ya apa yang diucapkan Yesus ya di Yohanes ya 17 ya. Di Yohanes 17 ayat 18, berarti menurut Anda Yohanes 18 yang berjudul Yesus ditangkap, kemudian Yesus dihadapkan kepada Hanas Petrus yang menyangkal Yesus, kemudian Yesus dihadapkan kepada Pilatus, Yesus disalibkan ya Yohanes 19, Yesus mati Yohanes 19, Yesus dikuburkan Yohanes 19, dan Yohanes 20 Yesus dibangkitkan. Nah, jadi menurut Anda apa yang dialami Yesus ini bukan Yesus asli ya, Yesus palsu ya, tetapi saksi-saksi ya yang melihat Yesus itu ditangkap, disalibkan, mati, ya ada ibu Yesus, ada ahli-ahli Taurat, ada hakim ya si Pilatus. Yesus dikirim ke Herodes ke Pilatus juga. Kemudian orang-orang banyak yang sering menyaksikan Yesus mengajar, mereka kenal siapa Yesus. Sampai Yesus disalibkan, banyak saksi yang melihat. Apakah ini bukan Yesus yang asli? Apakah mereka saksi-saksi dusta semua? Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, marilah kita ke Yerusalem, karena di sanalah anak manusia akan disesah, dianiaya, dan dibunuh. Itu juga ucapan Yesus. Jadi semua saksi-saksi di kitab ini Anda anggap itu adalah suatu kebohongan. Karena apa? Anda mengatakan bukan Yesus yang disalibkan, tapi orang lain. Berarti orang-orang yang menyaksikan Yesus ditangkap, diadili adalah buta. Orang-orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka juga buta. Karena orang yang ditangkap salah. Orang yang disalibkan salah. Salah juga ibu Yesus yang sering mengikuti Yesus itu dari diadili sampai ke penyalipan. Murid-murid juga ada yang menyaksikan, si Yohanes menyaksikan Yesus disalibkan.
tentara Romawi juga yang menikam dia sampai mengakui sungguh dia ini anak Allah. Apakah itu salah? Mereka semua saksi Yesus lahir, Yesus mati dan disalibkan, dan Yesus bangkit memberitahukan, menampakkan diri kepada murid-murid. Apakah itu semua adalah saksi dusta? Kalau dia diserupakan, siapakah saksi dari ajaran Islam bahwa Yesus itu sebenarnya diselamatkan, tidak ditangkap, diserupakan? Siapa saksinya? Apa kita percaya tulisan Barabas itu, Injil lain itu? Jadi kalau Anda menyimpulkan bahwa Anda mencari data nubuat yang tertulis memang tidak ada di sini, ya kita tidak bisa salahkan LAI. Jadi Bang Suma, saya tahu Anda banyak baca kitab, bahkan banyak menguasai ayat Alkitab dibanding dengan Kristen-Kristen lain, bahkan pendeta pun Anda lebih banyak menghafal ayat Alkitab. Tapi untuk mengartikan itu, versi Anda yaitu untuk Anda. Kalau saya membaca ini untuk versi saya, untuk saya mengimani bahwa memang Yesus itu ya mati dan bangkit. Berarti kalau Surah Maria juga salah, ya meriwayatkan Yesus lahir, mati dan bangkit, ya berarti copot aja Surah Maria itu dari Al-Quran. Ya, aduh, bingung saya kalau memperhatikan suatu pemahaman yang kontradiksi juga dengan apa yang tertulis. Jadi silakan semua mempertahankan pendapat Anda. Kalau Anda benar, Anda akan masuk surga. Kalau saya salah, saya masuk neraka. Tapi kalau saya mengimani apa yang tertulis ini benar, ya, saya beriman kepada apa yang tertulis. Paulus juga tidak bertentangan dengan di riwayat ini. Kalau Injil lain meriwayatkan Yesus tidak mati dan bangkit, itu suatu kebodohan. Ya, itu Injil lain yang meriwayatkan Yesus tidak mati dan bangkit. Jadi terserah Anda mengedukasi orang banyak dengan pemahaman Anda. Hati-hati, kalau memang pemahaman Anda suatu kesesatan, banyak orang kan tersesat. Kalau mereka baca, memahami Alkitab. Chris, mana jawabannya? Bang Suma, ada nggak? Sudah, ya. Alkitab ini sudah jelas meriwayatkan Yesus yang mati dan bangkit, ya. Kalau pemahaman Bang Suma seperti itu, ya untuk dia saja, bukan untuk semua yang membaca. Ya udah gitu aja jawaban saya. Oke, 2000 tahun kemudian ternyata nggak ada. Oke, baik. Nih, dengarkan, pasang kuping baik-baik. Anda tidak mampu memberikan sebuah sumber yang berasal dari perjanjian lama, Anda malah sederet perjanjian baru yang Anda gunakan. Nih, tak ajarin sama saudara. Paulus di dalam suratnya 2 Korintus 11 nomor 4, mulutnya sendiri yang berkata, ada Yesus lain. Itu dulu. Paulus nih yang mengatakan nih, ada Paulus, ada Yesus lain, kata Paulus. Nah, sekarang Anda menyandarkan kepercayaan Anda kepada perjanjian baru. Siapa sih yang ada di perjanjian baru ini? Oh, di situ ada murid-murid. Tunggu. Ada murid-murid Yesus katanya. Oke, Matius bukan murid Yesus. Di mana bisa saya dapatkan informasi itu? Matius 9 nomor 9. Yohanes bukan murid Yesus. Di mana bisa saya dapatkan itu? Yohanes 21 nomor 24. Markus sudah pasti bukan. Lukas sudah pasti, apalagi Paulus. Nah, sekarang mari kita lihat keadaan orang-orang Yerusalem. Yehezkiel 5. Beginilah firman Tuhan Elohim. Inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Dia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat dari bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu,
beginilah firman Elohim, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu lebih selaras dengan ketetapanku, tidak selaras dengan ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, lihat, aku sendiri akan melawanmu, menjadi lawanmu. Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu, yang belum pernah kuperbuat dan yang tidak akan pernah lagi kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke seluruh penjuru angin. Sebab itu demikianlah aku hidup. Demikian firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga dari kamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke seluruh mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang untuk mereka. Lalu orang yang dikutuk Tuhan seperti ini, Anda masih mengharapkan ada berita-berita benar dari mereka? Anda masih mengatakan Yesus itu ditangkap, Yesus itu disalib, Yesus ini bla 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 bla, kitab-kitab seperti itu. Sementara terselip ucapan Yesus di tengah-tengah tulisan orang-orang yang kita tidak kenal ini, yang mengatakan harus digenapi bahwa aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis dari kitab-kitab perjanjian lama. Lalu Anda menyerahkan diri Anda kepada kitab-kitab perjanjian baru. Paulus, apalagi Paulus, Anda menyerahkan hidup Anda ke situ. Yesus menyerahkan keadaannya di perjanjian lama. Anda nggak mau tahu. Pokoknya Yesus yang mati, terserah. Saya sudah menyampaikan itu. Dan pola yang saya sampaikan kepada saudara, apa yang tertulis di kitab saudara, bukan di kitab saya, tapi di kitab saudara. Yesus mengarahkan pandangan Anda. Putar kepalamu, lihat tuh. Aku pergi meninggalkan Yerusalem, tanah Palestina, sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab para nabi, Torah, Mazmur, Amsal, dan seterusnya. Bukan Yohanes, bukan Matius, bukan Markus, Galatia, Roma, Filipi. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada. Jadi dengan jelas kami sebagai penolong kepada saudara-saudara kami Kristen yang terjerat oleh tipu daya barat, tinggal Anda berpikir, kalau ternyata tidak ada di dalam kitab para nabi yang menjadi rujukan kepergian Yesus menurut Yesus, bukan menurut Bang Subak, bahwa di situ tertulis Mesias mati, bangkit, dan pada hari ketiga keluar dari kubur, lantas terangkat ke langit, maka dengan kata lain, yang keluar dari kubur itu bukan Mesias, bukan anak Maria. Selesai. Kalaupun Anda percaya bahwa itu adalah Yesus, derita Anda itu bukan tugas saya lagi. Saya sudah menyampaikan kebenaran itu. Jangan karena saya Muslim menyampaikan kebenaran Anda tolak, tapi kalau di gereja karena sama Kristen, salah pun Anda terima. Kembali saya katakan kepada saudara, saya hanya memberi peringatan saja. Saya tidak memaksa. Polanya tinggal Anda pikirkan. Yang harus terjadi yang ada di perjanjian lama. Sedangkan yang ada hari ini, Kristen beriman kepada kebangkitan hari ketiga. Ayo, Yesus mengatakan apa? Kebangkitan hari ketiga atau terangkat langsung ke langit? Bangkit hari ketiga atau terangkat langsung ke langit? Karena harus digenapi tentang aku, bahwa malaikat Tuhan akan turun menatang aku di tangannya agar aku langsung terangkat ke langit. Lukas 4, Matius 4. Lukas 22, Yesus berdoa, maka malaikat turun. Ngapain malaikat itu? Memberi kekuatan. Untuk apa? Siap-siap untuk mempersiapkan rongga dada untuk melayang terbang sampai ke langit kedua. Itu baru betul. Nah sekarang kalau Anda mengatakan itu salah, berarti Yesus salah. Berarti kitab Anda salah. Anda yang benar, Yesus salah berarti. Kalau Anda yang benar, Kristen yang benar, Yesus yang salah. Yesus yang keliru. Yang benar adalah Kristen. Tapi bagi kami orang berakal, mustahil Yesus itu keliru. Anda mengatakan dia akan pergi dan akan diserahkan kepada, dengar, Yesus di situ mengatakan anak manusia. Baca Markus 9 nomor 30 dan 31. Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan kepada manusia.
agar mereka membunuh dia, dan setelah mereka membunuh dia, dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia, bukan aku. Dia, bukan aku. Berarti bukan dia yang bangkit, tetapi orang lain. Anda boleh mengatakan Bang Suma salah, tapi bolehkah Anda melontarkan kalimat Yesus salah? Silakan Anda renungkan. Selesai tugas saya cari onde-onde Jawa dulu, silakan. Aduh, keren juga. Jadi udahlah, sampai dunia kiamat mungkin pemahaman kita tidak akan ketemu. Saya hanya pegang di Wahyu 12 ayat 17 ya. Maka marahlah Wahyu naga itu kepada perempuan. 12 ayat 17. Jangan ketemu dengan saya Bang John. Pendapat Anda dengan pendapat saya jangan ketemu. Minimal pendapat Anda dengan Yesus yang ketemu. Jangan saya. Saya Islam, Bung. Saya Islam. Gak perlu ketemu dengan pendapat saya. Tapi minimal Anda yang mengaku sebagai pengikut Yesus, pendapat Yesus bertemu dengan pendapat Anda. Silakan Anda hantam Yesus dengan kitab Wahyu itu. Silakan. Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, naga ini adalah lambang setan, si iblis, si ular tua. Itu pernah Anda katakan demikian. Jadi kalau memerangi ya karena marahnya, itu yang memiliki hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Di mana kita jumpai kesaksian Yesus kalau bukan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yahya, dan tulisan Paulus? Nah, jadi saudaraku ya, hati-hati menafsir Alkitab menuruti kemauan kita manusia. Ya, kalau Tuhan katakan ya, Yesus katakan kepada murid-muridnya, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi kalau saya kembali ke Wahyu 12 ayat 17 tadi, ya perhatikan baik-baik, amarah naga dan memerangi ya. Orang Kristen selalu diperangi bukan dengan kitab lain tetapi kitabnya sendiri. Ya, kita diperangi, kita memiliki hukum Allah dan kesaksian Yesus. Nah, kalau umat yang lain ya tidak memiliki kesaksian Yesus, yang tidak memiliki hukum Allah, iblis tidak memerangi. Aman-aman saja dia, karena dia merasa itu miliknya. Nah, karena saya memiliki hukum Allah dan kesaksian Yesus, ya, naga marah saya, iblis marah saya, setan marah saya. Yang lain-lainnya aman-aman saja karena dia merasa punya dia. Tidak punya hukum Allah dan tidak memiliki kesaksian Yesus. Itu milik setan. Itu. Nah, jadi gitu aja, sampai sini saja. Oke, kesaksian Yesusnya harus tergenapi tentang dirinya, kesaksiannya di Perjanjian Lama atau di kitab Wahyu? Kesaksian Yesusnya. Kesaksian Yesus ya, Perjanjian Lama harus digenapi tentang dirinya atau kitab Wahyu? Ya, sesudah Yesus berarti kita berbicara ke depan. Ya, bukan Anda, Yesusnya mengatakan kesaksiannya harus tergenapi di Perjanjian Lama atau di kitab Wahyu? Di kitab Perjanjian Baru, entah tulisan Paulus. Turunkan host. Udah sakit. Jangan bang, kasihan nanti Kristen memaki Anda pembohong. Itulah cerminan ya teman-teman, anak-anakku sekalian, kenapa Bang Suma dan tim itu ingin mendirikan sekolah apologet? Ini tujuannya. Masih banyak lagi rahasia-rahasia besar yang ada di Bible yang kami apologet Islam ini bisa uraikan skakmat bagi teman-teman kita Kristen. Sekarang permasalahannya adalah apakah mereka masih tetap akan menjadi penipu ulung atau mereka itu akan sadar kalau seperti tadi itu jelas itu penipu ulung tuh. Berani-beraninya dia mengatakan Perjanjian Baru katanya. Sementara Yesus mengatakan kitab Mazmur, kitab nabi-nabi, dan kitab Torah. Coba lihat itu. Itu penipuan. Kalau mereka berani menipu diri mereka sendiri, apalagi anak keturunan kita. Paham ya?
Kalau mereka berani menipu diri mereka sendiri, apalagi anak-anak kita, keturunan kita kelak. Coba. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu kita. Tapi sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Dalam diri mereka ada penyakit. Fi qulubihim marad. Ada penyakit dalam hati mereka. Jelas-jelas Yesusnya mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Betul itu. Tertulis di mana tapi? Oh, di perjanjian lama. Berarti kalau Kristen benar, disalib, mati, bangkit hari ketiga, ditampar, diludahin, diseret, bangkit hari ketiga, naik ke langit. Berarti harus ada tertulis di perjanjian lama. Tunjukkan. Ada nggak? Nggak ada. Lalu Bang Suma, yang tertulis apa? Yang tertulis Yesus terangkat langsung ke langit. Bahkan 118 dari Mazmur, Yesus sendiri mengatakan di sana, aku tidak mati tetapi hidup. Lalu dia mengatakan, oh enggak, saya harus perjanjian baru. Hei, kamu percaya orang-orang itu yang ada di sana? Di zaman Yesus kamu percaya? Sedangkan hari ini kelakuannya kayak mana? Kamu percaya? Sedangkan Yehezkiel, kitab mereka sudah mencanangkan bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Dihabisin mereka itu. Bahkan Tuhan mengejarnya dengan pedang dari belakang. Sudah dihamburkan ke seluruh penjuru mata angin, masih juga diikuti Tuhan dengan pedang. Kamu percaya? Hah? La haula wala quwata illa billah. Jadi sekali lagi saya katakan, inilah kenapa penting ada dari Islam yang paham tentang berapologetik dengan narasi-narasi yang dibangun dari referensi Bible dan juga Al-Quran. Indonesia butuh apologet Islam. Negara kita butuh apologet Islam. Supaya mencerdaskan anak bangsa. Mana ajaran yang mengarahkan kepada kebenaran hakiki, mana yang mengantarkan kepada kebenaran semu. Harus diajarkan kepada anak kita. Kata pendeta Mel Atok, untung Islam mayoritas. Kalau sampai minoritas Islam ini, maka yang ditakutkan oleh pendeta Mel Atok itu bisa terjadi. Dan kalau itu sudah terjadi, maka tunggulah musibah akan datang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Untuk itu sekali lagi, sahabat-sahabat sekalian, doakan supaya sekolah apologet internasional kita tahun depan sudah mulai berjalan. Tentu ini bisa berjalan dengan dukungan sahabat-sahabat sekalian, di mana sekolah ini di bawah naungan Apologet Islam Indonesia. Demikian dari saya sementara. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Masih banyak. Tepuk tangannya mana ini yang di bawah, Ikhwan? Ya sudah, promo. Kalian Promo dulu, mumpung masih 4.000. Promo. Iya. Nilat. Kalian nggak lihat Gurunda, buset, long run dari Bada Isya sampai jam 11, Masya Allah, staminanya. Itu ikhwannya, kalau tidak merokok dan sering olahraga dan jago bela diri. Panjang umur Gurunda. Sini. Setengah sini deh. 1/2, Masya Allah, 1/2. 6 jam kurang loh ikhwan. Buset. Umur 2 kalinya aku Gurunda itu. Masih kuat napasnya, Masya Allah. Yuk. Tadi ambil diam aja. Sekarang baru Ya kan Gurunda lagi berapi-api itu, berapa tritung bubuk tadi. Yuk ikhwan, untuk acara ya, kalian yang ingin support tapi tidak bisa hadir, silahkan kalian belikan tiketnya saja gitu. Kalian belikan tiketnya saja, hitung-hitung infak ikhwan. Jadi kalian jangan lihat 100 ribunya atau harus datang, ya enggak. Kalian infak, kalian amal jariah, karena ini yayasan resmi, sehingga apapun yang kalian sumbangkan akan kembali kepada umat gitu. Dan kita sudah memasuki H-3. Sampai jumpa di acara, kawan-kawanku seperjuangan semua gitu ya. Sip, mantaps. Kores baca WA saya ya. Mana? Ya belum. Oh belum. ya gitu. Jadi jangan ragu, jangan sungkan kalian infak. Misalnya gini, Bang Kores atau ya Bang Kores, ini saya infak untuk 2 tiket 200.000 gitu, tapi saya nggak hadir gitu. Nggak apa-apa ikhwan, mantap sekalian. Kalian meramaikan acara. Oke, dinantikan. H-3. Tamu tanya Tahres. Iya, nanti ada Q&A.
Tiket apa? Tiket milad. Apalagi hadir kan gitu Bang Gores. Nah, hadir lebih bagus lagi kalau hadir. Hadir lebih bagus lagi gitu karena kuotanya semakin tipis. Jadi kalian yang nggak kebagian kuota ya udah infak aja gitu kan. Milad 2 di Jakarta sesuai doa kalian semua. Dan tidak lupa kami juga berterima kasih untuk semua yang telah berkontribusi kepada acara kita. Api Jabo, mantap sekalian, telah sumbangsi waktu, kru dan juga finansial. Api Jabar juga sumbangsi waktu, desain dan juga nanti ada timnya Jabo dan Jabar bersaudara, mantap. Kemudian Pak Haji Deddy Miswar kalau menyaksikan, jazakallah khair untuk kontribusi yang telah diberikan sehingga Api bisa sampai saat ini. Walaupun baru hadir di dunia lintas iman ini, beliau cukup signifikan support kita, ikhwan. Dan tidak lupa juga yang dari Amerika, Bunda Jamilah, nggak ada jaknya ding, Bunda Milah, jazakallah khair untuk support-supportnya, terutama pribadi-pribadi yang memang perlu dibantu ya, karena mereka membutuhkan bantuan tersebut. Bunda hebat, MVP. Semoga Majaria selalu kepada Bunda. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, Gores di bawah ada Abah Nagabonar. Silakan disapa. Kores masih bisa daftar kan? Masih gas ini. Ketik-ketik aja. Bang Gores, Ya. ada Abah Deddy Miswar di bawah. Silakan disapa. Wih, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini panjang umur ini, bisa nyampe 200. Baru juga diomongin, udah hadir beliau. Masya Allah. Jazakallah khair Pak Haji untuk supportnya. Di 2025 ini makin berwarna apologet Islam Indonesia dengan kehadiran antum, Masya Allah. Seorang yang menjadi salah satu yang dilihat dan dipanut oleh masyarakat Indonesia yang passionnya di sinematik gitu. Mantap. Ada di bawah Ikhwan, kalian nggak tahu kan? Ini Api itu setback keren ya. loh. Apa tuh? Setback ini. Setback beliaunya. Ya. Assalamualaikum gitu ya, Mbak Deddy Miswar. Ini nih. Ah. Ini gandeng ngasih kores non emane? Gawe. Kan semalam itu kan kita ketemu ngobrol, rencana mau bikin film. Pemeran utamanya itu Kores, Allah. statementnya itu Mulai deh Bang Anding lindur mulai. ada yang statement megang setrum, udah diatur semua gitu. Tapi judulnya ini belum nemu nih, sinopsisnya seperti apa. Kita sih pemain siapa aja ya gitu. Betul. Res, itu jangan lupa Res, itu bunga gimana ntar lo terlambat lagi. Saya nggak bisa transfer lo kalau belum tahu harganya. Kira-kira ada yang butuh mau jadi statement nggak megang setrum? Kira-kira siapa ya? Ini Aki Arif RH supaya sembuh asam lambungnya. Oke Bun. Aku tuh sibuk nyari trolling sebenarnya. Stuntman ya, sorry. Oh. Itu by phone juga bisa Res. Tunjukin gambar. Saya kemarin kirim udah dapat tuh sekitar between 5 sampai 8 harganya itu. Nah itu aja Bun, gas Bun. Ya nggak bisa nyuruh orang. Ini orang kan lagi bela sungkawa. Masa saya suruh-suruh sih? Oh nggak tahu kok. Kirain lagi baik-baik saja. Enggak, lagi. Iya besok aku kabarin ya. Please ya. Besok aku kabarin. Oh apa namanya? Bunda, ini ketikannya Bun. Ketikin ke aku mau diisi apa karangan bunganya? Graffiti apa kayak bebas. Apa namanya? Congratulations bahasa Indonesia aja. Untuk Api Milad, semoga tambah sukses, tambah besar. Pokoknya yang bagus-bagus lah. Terus Oke mantap. Ya, Bunda Mila Amerika gitu aja, simple. Tapi yang Sip. bagus, warnanya biru putih, tulisannya putih gitu loh. Latar. Paling ini hitam muda paling sama putih tua supaya kontras dia. Jangan lah gitu. Beneran Bun. Enggak, saya lihat latar biru, tulisan putih itu bagus. Latar biru, tulisan putih. Oke, gas. Ya. Bunganya nanti kuning atau apa gitu. Jadi Ya ada Irfan. Oh ya, Bang Andi silakan. Jadi semalam itu ada, saya berusaha pakai istilahnya Bang Haji gitu. Sudah ku bilang jangan kau berdebat pula lah kau, kalah kau.
Tapi nggak cocok saya tuh, nggak kena gitu res, beda gitu loh. Iyalah, bukan artis. Bang Handi kan ini tentara Jepang, mana bisa ngerti? Ya itu dia. Sudah ku bilang jangan kau berdebat. Berdebat pula kau, kalah kau. Nah itu. Letakkan senjata. Bau jigong langsung senjatanya. Ya, itulah ikhwannya info-info H-3 kita di Milad Api. Jangan lupa support dan datang. Mari kita lanjutkan diskusi. Yuks, naik. Yang ingin bertanya-tanya tentang Islam. Kalau dijawab jangan sakit hati tapi. Nah, ini ada Jono. Selamat malam Jono. Jono, wih bagus kacamatanya. Keren. Jono, selamat malam. Bilang kau Jono, jangan kau naik pula kau, badiam kau. Badiam. Campur Manado itu. Waduh. Roknya mobil. Ini kenapa nggak berani naik? Guru mute pada bubar. Tritung-tritungnya juga. Takut sama Bunda Rama. Takut sama Bunda Rahma emang. Oh mama aku kan diam. Itu Ustadz Bunda Rahma kalau dialog sama Tritung disangka cucu Tritungnya. Pokoknya nanti Bunda Rama itu sama Bunda Nora sama Pamparo itu ada tim yang jemput. Jadi Bunda Rama itu sampai di bandara kira-kira bawa oleh-oleh apa dari Makassar. Palu basah. Bunda Rahma udah terbang ya? belum Bun. Subuh Jumat subuh jam 3 lah. Keren. Langsung hotel itu Bun. Breakfast di situ. Enggak. Bunda Rama nanti sampai Jakarta itu langsung ziarah kubur lebih Pak Karet. Astagfirullahaladzim. Ke karet, janganlah. Makan itu dulu Bun. Makan makanan enak dari Makassar. Ketawa Bang Haji dengerin apa pula Bunda Rama mau ziarah kubur. Jadi ngaso dulu di bandara tuh karena check in ininya itu jam berapa nggak apa-apa. Check in jam 1 loh. Bunda Rahma datang Jakarta jam 5 nyampe Jakarta Ikhwan. Bayangin Bunda Rahma saking cintanya beliau dengan api. Bunda kirim tiketnya ya. Supaya nanti ketahuan jam berapa ya. Siap ya. Jam 6 itu datang nyampe itu Bang Andi. Check in hotel jam 1. 6 jam di bandara ngapain itu? Bang Handi. Pokoknya Bunda Rahma itu. Bunda Rahma makan mie itu. Mie apa namanya? Mie Kebumen di Ben Hills itu. Waduh jauh dong Jawa Timur. Pokoknya Bunda Rahma itu nanti tiketnya kasih. Nanti turun dari pesawat langsung dijemput Bunda Rahma. Kita punya ada teman di situ. Oke. Masya Allah. Halo, belum tidur. Gini aja Bunda. Sebelum kenal Bang Handi Masya Allah. Iya, nanti Bunda sebelum nyampe bandara kan lewat Masjid Al-Ittihad, turun di situ aja. Jadi deket jemputnya. Kan biasanya kan gini perjalanan dari Makassar Jakarta kan biasanya 2 jam tuh ya. Tapi Bunda Rahma jadi kan masalah bisa sekali naik tuh ini loh deg-degan itu loh. Naik pesawat. Bunda Rahma nanti naik pesawat jangan lepas sendalnya ya, dipakai aja. Siap. Malah pikir masjid. Takutnya gitu. Biasanya Bunda Dari Rahma Makassar kan udah hilang sendalnya itu. Makassar Jakarta kan itu 2 jam. Tapi karena Bunda Rahma orangnya nggak betah duduk, terpaksa mampir rest area dulu. Jadi bertunda jadi 3 jam, rest area 1 jam gitu. Pulang Bun, jalan-jalan dulu kuliner di Jakarta banyak. Ya, lanjut diskusi itu ada tentu diskusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ini, waalaikumsalam warahmatullah. Ya ini, waduh keren banget Bang Juma nih. Dari tadi ini saya dengar ada acara api di Jakarta gitu ya, kalau nggak salah. Betul sekali. Di mana ya Jakartanya? Jakarta Selatan, Masjid Al-Ittihad Tebet akhi.
Iya iya iya. Itu siapa aja gitu boleh datang gitu? Siapa aja boleh Sebut datang, yang satu-satu penting beli ya. tiket. Kalau lo kan terhubung yang mendaftar resmi itu 150. Tunggu saya baca satu-satu ya Pak ya. Pertama Haji Yusuf, kedua Haji Sumarni, Aja Sumarni, ketiga Pak Dodi, keempat Pak Eko, kelima, waduh 150 Pak, bacain semua Pak. Apa sih? Itu kira-kira berapa itu harga tiketnya itu? 1.100.000. 6 juta. Oh, naik lagi, udah naik. 100.000 Pak. 100. 1.000. Kirain 1.100.000. Mau mereka lagi Kerja Udah. dulu. Enggak 100.000. Bentar, ada yang mau ngantar Bun, Bunda Mila, ada yang mau ngantar keliling tuh. Ini Najmah. Bunda, yuk aku antar jalan-jalan dan kuliner. Intinya gini Pak ya, bahasa umumnya ya. Naik. Diundang dengan hormat kepada antum semua, kaum muslimin dan muslimat, silakan datang. Di Mila kedua api tanggal 13 September mendatang di Masjid Al-Ittihad Tebet, Jakarta Selatan. Silakan datang ya Bapak ya. Itu intinya. Insyaallah. Itu Bang Juma bakal datang ya. Saya pengen. Bang Juma udah di sana Bang. Bang Juma udah di masjid Bang. Di sana. Iya. Udah datang dia duluan. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah mengizinkan gitu. Saya. Amin. Amin. Ya gitu aja ya. Makasih semuanya. Makasih ya Bang. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Ya. Iya Bang. Kalau buat film itu aktornya itu Blender itu aktor jadi Yesus palsu Blender. Bukan Blender jadi aktornya. Boleh nanti diatur Bang. Soalnya anggarannya ini banyak, jadi baru mau nyari anggaran dulu ya. Saya butuh 1,2 triliun untuk bikin film ini Bang. Set bikin film atau bikin negara tuh? Iya, aktornya itu Blender itu. Jadi Yesus iya Bang, palsu. usulannya udah diterima Bang, udah dicatat. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Handi, film yang dibintangi Kores itu nanti sinopsisnya itu menceritakan tentang kehidupan hantu kuntilanak yang dilecehkan gitu, dan dia menuntut keadilan. Kayak gitu Bang Handi. Kemarin saya usul kalau bisa ada judulnya itu debat dalam kubur. Sama siapa? Ya nanti pemainnya siapa lah gitu. Jadi di kubur beneran lo debat dalam kubur gitu ya. Nanti lo keluar kubur cerita kira-kira apa lo yang alami, pertanyaan apa kira-kira kau alami dalam kubur itu. Nah itu nanti Bang Handi yang aktor utamanya Ikhwan. Kalau Kores ya itu kuntilanak yang dilecehkan kayak gitu. Saya punya nomor telepon kamu nggak, Kores WA? Punya ya rasanya. Oke, tunggu. Jangan pakai perasaan Bun, suka sakit ujungnya Bun. Sini aku set. Oke. Mungkin namanya beda, bukan Kores di situ, pasti nama asli. Iya, Wahono Susdiantoro. Coba cari, ada nggak? WA saya, WA. Oke. Please. Wait. Bunda Rahma Maduranya. Bunda Rahma kok Madura? Bunda Rahma itu Makassar, Bun. Bukan Madura. Bukan. Ustadznya, Ustadz Ali ditanya daerah mana hostnya ini, aku bilang Jawa Timur. Udah gitu mau diajak coto Makassar, nggak usah lah, di Makassar lebih enak, cari yang lain makanannya. Nah itu nasi goreng kambing, boleh tuh bawa di Kebon Siri, gitu jalannya. Nggak usah masuk restoran, yang justru yang enak tuh kalau saya nongkrong yang di tenda-tenda itu. Tuh Bun, udah Bun. Ya siap. Itu untuk buat ini ya, rangkaian bunga ya. Iya, karangan bunga. Karangan bunga.
sama bajunya Bunda Rahma untuk hadir. Jadi nanti baju Bunda Rahma itu bukan kain tapi rangkaian bunga dia. Ih, Kores, aku mau naik pesawat Kores. Iya, nanti Bunda pas nyampe. Udahlah, udah, diem. Waduh, itu pesawat itu kalau turbulensi itu, guguk gitu dia. Pesawat tuh nggak boleh ngerem loh, Bun. Kalau ngerem itu dia cung jatuh gitu. Jangan, nanti aku nggak jadi pergi loh. Nggak bisa. Udah dikasih transport harus pergi itu. Nasi goreng bebong. Apa itu nasi goreng bebong? Iya, Terus ini Bun ya, kalau misalnya dia lagi take off itu ya, kalau salah masukin gigi itu mundur lagi pesawatnya, Bun. Gitu-gitu. Bohongin, Bun. Kan Bunda Rahma udah pernah.